bisa kelihatan. Lupa saya nih. Nggak kelihatan. Baik. Bentar Bapak Ibu, kita baik, kita mulai Bapak Ibu untuk pertemuan sesi elaborasi modul 1.2 di siang hari ini. Monggo Pak, mohon maaf saya manggilnya gimana? Bapak Lasiri ya? Ya. Yes, silakan Pak Lasiri dimulai. Doanya tadi Ibu Nurman. Silakan Pak Lasiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati instruktur, guru-guru penggerak, ya, tetap semangat ya. Pertama-tama, Iya Pak. Siap. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Ibu instruktur yang saya hormati, rekan-rekan calon guru penggerak yang berbahagia. Sebelum kita lanjutkan atau kita mendengarkan paparan dari instruktur, maka kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian yang ditunjuk untuk memimpin doa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizalali wa zahikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malikul, ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkau lah Tuhan kami, hanya kepadamu kami bersujud. Hanya kepadamu lah kami bersyukur dan hanya kepadamu lah kami memanjatkan doa. Hari ini kami berkumpul di acara di ruang meeting hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih kepada Ibu Instruktur dan Bapak Fasilitator serta teman-teman semua yang masih terus bersemangat dalam kegiatan kita hari ini. Semoga kegiatan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, jaringan lancar, semua lancar, komunikasi kita juga lancar, dan semoga semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir acara nanti. Terima kasih atas segala partisipasinya, terima kasih semuanya. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bisa kita implementasikan di kegiatan kita sebagai calon guru penggerak. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, untuk efisiensinya waktu, marilah kita mendengarkan paparan dari instruktur. Kepada Ibu, kami persilakan.
Baik, Bapak Ibu calon guru penggerak. Terima kasih untuk Bapak Fasil yang telah membuka kegiatan ini dan terima kasih doa yang cukup indah dari Bu Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagia sekali hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu di sesi elaborasi. Baik, Bapak Ibu saya akan share slide terlebih dahulu. Mohon info apakah sudah nampak ya Bapak Ibu? Sudah Ibu? Sudah Bu. Ya, sudah Bu. Belum kita mulai, saya ucapkan dulu salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Om Swastiastu. Bapak Ibu, kita di elaborasi ini ada di modul 1.2. Di modul 1.2 ini membahas tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya. Dari tadi saya belum menyebutkan nama saya ya, sengaja nih Bapak Ibu. Biar di sesi ada sesi perkenalannya. Baik, nama saya Anastasia Murtojo. Sehari-hari saya sebagai pengawas sekolah untuk sekolah SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Sidoarjo. Saya sebagai fasilitator PGP Angkatan 2, Angkatan 4, dan dimulai di Angkatan 5 ini saya sebagai instruktur PGP. Bapak Ibu, saya ini dari Surabaya nih. Surabaya ini saya sudah memperkenalkan diri dan saya ingin 3 orang lah. 3 orang juga memperkenalkan diri sebelum kita mulai ya. Nah, saya dari Surabaya, Bapak Ibu, bonek ya. Biasanya menyebutnya orang-orang gitu ya. Bonek itu kepanjangannya adalah bondo nekat. Bondo nekat itu artinya modal nekat. Nah, di Surabaya ini terkenal tarian. Tarian itu seperti lagu-lagu apa ya, khas Surabaya begitu ya Bapak Ibu ya. Saya pengen tarian sebentar nih, tapi nanti yang lainnya juga ada khas daerahnya untuk memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Tapi ini nggak panjang kok, cuma dua kalimat aja. Tapi mohon maaf ya, suara saya mungkin tidak bagus nih. Tapi saya ingin menunjukkan tariannya Surabaya. Mangan tete di masa odong. Dadi pendidik kudu wani soro. Nah, itu Bapak Ibu. Artinya itu adalah mangan pitik dimasak lodo, itu makan ayam dimasak lodo. Ada masakan yang namanya lodo, ayam lalu ada santannya, lalu pedes-pedes gitu ya. Jadi pendidik kudu wani soro. Menjadi pendidik harus berani susah. Artinya seperti itu Bapak Ibu. Ini perkenalan saya khas Surabaya. Saya dengar ada yang nama dari Bali nih. Saya pengen nih satu orang aja nih kenalan tak pakai bahasa Bali gitu ya. Silakan. Saya nggak kelihatan nih siapa yang angkat tangan. Silakan langsung dibuka mic-nya. Nggak usah pakai lama, langsung aja kenalan. Oke, terima kasih. Salam dan bahagia Bu, Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu yang bergabung, Ibu fasilitator kita yang sangat luar biasa nih. Senyum Sidin membuat kita selalu bersemangat. Pertama perkenalkan diri, sebelumnya ucapkan salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, puji Tuhan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan anugerah kesehatan, keselamatan, tuntunan, dan bimbingan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Iketut Suwarna. Kalau dari nama memang dari Bali, Ibu, Bapak Ibu. Yeah. Cuman saya tinggal tugas di Kalimantan Selatan, di Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya mengajar di SDN Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban. Mungkin kalau perkenalan diri, saya ucapkan dalam bahasa Bali, sampun mati sejahtera. Gimana kabarnya Pak Ibu? Dumugi rahayu rahajeng dirgayusa. Semoga sehat selalu, panjang umur.
Mungkin itu Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Om Baik. Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih perkenalannya menggunakan adat Balinya, walaupun tinggal di Tanah Bumbu ya Pak. Kalimantan Selatan itu Pak ya? Nggih Bu, Kalimantan Selatan. Iya, oke. Anak saya ada di sana Pak, di Tanah Bumbu. Baik, yang kedua selanjutnya nih, yang punya adat yang berbeda nih. Saya belum memetakan nih dari asalnya dari mana. Silakan. Yang kedua. Halo. Ya, silakan. Selamat siang Ibu. Ya. Boleh saya nyanyi sedikit ya Bu ya? Oh, silakan Bu Yuli. Ini lagu khas daerah Bu. Yap. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega ombak menempur di Selat Karang, ombak menempur di Selat Karang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda sama yang mandi dada sama layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Selamat siang untuk Bapak Ibu calon guru penggerak dan selamat siang untuk Ibu instruktur, Ibu Anastasia. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Sekarang saya akan memperkenalkan diri memakai bahasa daerah saya yaitu bahasa Banjar. Wah. Ngaran ulun Yulianti. Ulun begawi di SMP Negeri 6 Pusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Ulun berdiam di Manurung, Kecamatan Pusan Tengah. Artinya tadi nama saya Yulianti, saya bekerja di SMP Negeri 6 Pusan Hilir dan saya tinggal di Manurung, Kecamatan Pusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu. Terima kasih Bu. Wah, terima kasih, tepuk tangan semua. Berarti ini dari Kalimantan Selatan ya, sebagian besar ya. Iya Bu. Baik, satu lagi nih, ayo baca lama-lama. Ada yang punya adat yang berbeda gitu. Tadi udah Bali, udah Banjar. Ada lagi selain itu? Ayo, yang lain. Ada Bu. Ya, silakan Bu Lili Kolima. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Kolima. Saya kalau aslinya saya di Jawa Timur juga Bu. Oh, Dan di Pulau Garam. Di Madura? Bangkalan. Nggih, Bangkalan Madura. Iya. Cuman saya mengajarnya di sama Bu dengan teman-teman yang barusan yaitu di Kabupaten Tanah Bumbu. Wong Pulau Garam iki. PM 2 Simpang 4. Ada yang satu daerah sama saya Bu, Pak Safiuddin. Oh gitu. Oh, cuman Pak Safiuddin di Pamekasan, kalau saya di Bangkalannya. Wah, Madura nang kono ya. Oke Bu. Jadi Iya. itu perkenalan dari kami. Saya ngajarnya di SMP 2 Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu. Itu aja mungkin Bu. Ya, terima kasih Bu Lili. Baik, Bapak Ibu. Itu perkenalan. Ini Bu Mariani nih sudah resen. Silakan Bu Mariani. Akhir nih Bu Mariani. Saya ingin Bapak Bu Mariani. Oh, Pak Mariani. Baik Ibu, terima kasih. Iya Pak Mariani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bu sudah diizinkan untuk berkenalan. Ya. Saya aslinya Jawa Timur juga Bu, dari Wow. Tulungagung. Ya ampun, Tulungagung. Alhamdulillah di sini ngajar di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk bahasa Kutai baru sedikit Bu pahamnya. Wow. Iya Pak. Ya, jadi saya kalau di sini dibilang ini Bu, nyawa berempu nama Mariani, kemudian nyawa begawi di SMA Negeri 1 Marangkayu. Jadi kalau di sini tuh nyawa itu bisa dibilang saya, bisa dibilang
aku Bu. Jadi begitu untuk yang dari Kutai Kartanegara. Alhamdulillah saya dari Kutai Kartanegara, SMA Negeri 1 Marangkayu, cuman orang Tulungagung Bu. Kemudian perkenalan saya CGP Angkatan 5 dari Kutai Kartanegara Ibu. Terima kasih atas kesempatan ini. Baik, terima kasih Pak Mariani. Kita tepuk tangan dulu untuk semua. Saya ingin menghembuskan semangat dulu sebelum kita mulai, Bapak Ibu. Kalau saya bilang bus, diikuti ya. 1, 2, 3. Bus. Beda dengan yang busnya orang Surabaya kadang bus gitu ya. Saya ini pengalaman pertama ini bertemu dengan Bapak Ibu yang di luar area kekuasaan saya. Mohon maaf Bu, suaranya kecil ya Bu. Suaranya kecil Pak. Iya. Ini masih kecil. Yang lain gimana? Cukup jelas Bu di sini. Jelas aja. Jelas Bu. Oke, lumayan. Oh baik Bapak Ibu ya. Oke. Jelas Pak Dirman. Jelas ya. Tempat saya berarti Bu ya. Bisa jadi nih tempatnya Pak Dirman. Iya Bu. Baik. Bapak Ibu saya lanjutkan ini perkenalannya sudah. Kita sudah bersama-sama di sini sampai 1,5 jam ke depan. Ya, kita Bapak Ibu hadir di sini dengan saya berharap dengan hati yang bahagia ya. Kita bersama-sama membuat kesepakatan bersama gitu ya. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu bisa mencatat hal-hal yang perlu dicatat dan Bapak Ibu konsentrasi serta membuka hatinya untuk menerima materi di sesi elaborasi ini dan kita berdiskusi di ruang ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan tentang materi, saya berharap Bapak Ibu di siang hari ini menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kelas asing. Terbayang jelas kecewa yang membakar mimpi. Baik, Bapak Ibu, bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu pikirkan sebelum kita memulai modul ini? Saya harap dilepaskan semua ya Bapak Ibu ya, kita memulai di modul 1.2 ini. Pada modul 1.2, strukturnya adalah memahami bagaimana manusia tergerak. Yang kedua, memahami bagaimana manusia merdeka bergerak. Yang ketiga, memahami bagaimana menggerakkan atau menuntun kekuatan kodrat sebagai manusia merdeka. Capaian khusus di sesi elaborasi pemahaman ini adalah memahami bahwa diperlukan cipta kondisi, antara lain keteladanan serta pembiasaan yang konsisten dan sistemik dalam menumbuhkan manusia merdeka. Yang kedua, memahami bahwa program pendidikan guru penggerak ini menuntut diri pesertanya sengaja mempraktekkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dan konsisten mengambil makna pembelajaran dari segala proses yang dilalui. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai nih, kita lakukan aktivitas dulu. Saya ingin memberikan
kuis matematika. Nanti Bapak Ibu menjawab di kolom chat ya. Ini nih kuisnya. Diperhatikan Bapak Ibu ya. Ini pola berpikir cepat dan lambat. Ya. Diketahui harga total ayam bakar dan nasi itu 21.000. Lalu jika harga ayam bakar itu 15.000 lebih mahal daripada nasi, pertanyaannya adalah berapa harga nasi? 6.000. 6.000. Ada lagi? Langsung dijawab aja deh. 6.000. 6.000, Bu. 6.000. 2 orang menjawab 6.000. 4 orang menjawab 6.000. 6.000. Ada lagi? 6.000. 6.000. 6.000 semua ya. Jadi harga nasinya 6.000 ya. Baik, saya tunjukkan nih. Oh, ada yang 3.000. Kenapa? Satu lagi nih. Satu lagi nih. Ada yang menjawab 3.000. Siapa ini menjawab harga 3.000? Sebutkan namanya. Halo? Halo? Siapa yang menjawab 3.000? Ada yang menjawab 3.000? Tadi ada yang menjawab. Kenapa sekarang dia? Oh ini Bu Selfie nih, Bu Selfie. Ya, Bu. Oke, sebentar. Nah, Bu Selfie menjawab harganya adalah 6.000. Oke. 3.000. Oh, 3.000 ya, Bu Selfie menjawab harganya 3.000. Iya. Nah, makanya adalah betul Bu Selfie, tepuk tangan untuk Bu Selfie. Tepuk tangan untuk Bu Selfie, yang lainnya menjawab 6.000, Bu Selfie menjawab 3.000. Selfie, apakah Ibu bisa menjelaskan nih, kenapa jawabannya itu bisa 3.000? Baik Ibu, jadi kalau harga jika harganya 15.000, harga nasinya kenapa 3.000? Karena yang 3.000 itu untuk sambal dan lalapannya, Bu. Ibu. Sendoknya nggak dibayar. Sendoknya juga ya. 3.000 untuk minumnya. Luar biasa, luar biasa. Ada lagi alasannya kenapa itu jawabannya 3.000? Kalau saya alasannya karena pajaknya, Bu. Karena pajaknya, Bu. Sebenarnya jawabannya tadi saya juga 3.000. Bu, saya masih di jalan. Kalau saya dipermisalkan, Bu. Kalau saya jawabannya tadi juga 3.000, Bu. Kenapa? Ya, Bu, alasannya itu ya pajak restoran. Karena pajaknya. Ada lagi selain karena yang lain-lain nih. Secara matematis atau apa gitu. Dipermisalkan, Bu. Itu bukan harga ayam bakarnya, Bu. Itu harganya lebih mahal daripada nasi, bukan harga ayam bakar. Ya, Pak Dirman Syam ini kelihatannya yang belakang namanya depannya nggak Pak Dirman Syam. Gimana nih Pak Dirman penjelasannya? Iya, kalau menurut saya dipermisalkan, Bu. Jadi nasinya itu dipermisalkan X. Ya. Kemudian di situ kan ada keterangan harga ayam bakar 15.000 lebih mahal daripada nasi, berarti 15.000 ditambah nasi. Kemudian dijumlahkan menjadi 2X ditambah 15.000 sama dengan 21.000. Iya. Kemudian 2X sama dengan 21.000 dikurang 15.000. Ya. 2X sama dengan 6.000, X sama dengan 3.000. Jadi harga nasinya 3.000. 6.000. Wah, tepuk tangan. Bapak guru matematika. Mantap, Bapak mantap. X dan Y. Bapak guru matematika, Bu.
Wah, mantap ini. Tapi saya senang sekali dengan jawaban-jawaban luar biasa dari Bapak Ibu ya. Saya senang sekali mendengarnya. Sambelnya, pajaknya, ST-nya gitu ya. Wah, itu di luar ekspektasi saya tuh jawabannya Bapak Ibu ya. Hebat, luar biasa nih. Nah, tapi Bapak kalau Ibu, beli di warung kelontongan kan nggak ada pajak, Bu. iya sih. Kan itu, yang warung kelontongan berarti ST-nya gitu ya. Soalnya di Oke. restoran nggak ada yang harga 21.000, Bu, ayam bakar itu. Iya ya Pak ya, ini kok bisa 21.000, ini harga di mana gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini analoginya benar sekali nih Bapak tadi nih ya. Jadi aduh, orang matematika banget nih. Enggak harus sih, enggak harus orang matematika juga ya. Bapak belum menjawab loh, Bapak ngajar apa nih? Pak? Halo? Iya, Pak. Bapak mengajar mapel apa? Oh, iya kebetulan matematika, Bu. Cocok kan? Oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu, logikanya adalah jadi ayam bakar plus nasi itu kan 21.000, benar nih seperti yang Bapak katakan. Diketahui yang kedua ayam bakar itu 15.000 plus nasi. Maka jadi kalau ayam bakar dan nasi sama dengan 21.000, jadi tadi kan ayam bakarnya lebih mahal 15.000 daripada nasi, jadi 15.000 ditambah nasi plus nasi sama dengan 21.000. Ya, dianalogikan dengan X tadi ya. Akhirnya nah ini nih nasi plus nasi ya, X plus X tadi kan 2X sama dengan 21.000 dikurangi 15.000 gitu ya. Jadi 2 nasi tadi 2X tadi ya. Sehingga ketemu 2X itu adalah 21.000 dikurangi 15.000. Ketemunya untuk mencari X-nya ini ketemunya 3.000. Luar biasa Bapak. Wah, ini pembuka nih tentang gimana berpikir cepat dan lambat. Bapak Ibu tadi menjawab, oh 3.000-nya tuh S. Berpikir cepat itu Bapak Ibu ya, reaksinya langsung, oh ini untuk ini. Begitu 6.000-nya salah gitu ya. Nah, dari situ Bapak Ibu, kita ini menyadari ya, disadari atau tidak bahwa proses belajar itu adalah utuh. Itu meliputi apa? Pikiran, perasaan, lalu memori. Nah, hal ini tidak akan terpisah Bapak Ibu, proses belajar itu. Pikiran Bapak Ibu, perasaan, lalu memori tidak akan terpisah-pisah. Dari contoh yang dikemukakan tadi tentang nasi ini ya. Ketiga hal ini, perasaan, pikiran, perasaan dan ingatan ini akan muncul saat Bapak Ibu mencoba mengira-ngira jawaban ataupun menghitung tadi. Nah, semuanya kan berjalan kan ya. Pikiran perasaan ini nasi ini selisihnya nih 6.000 gitu, atau tadi ada yang bilang nggak ada ini harga nasi ini sekian gitu kan ya. Saat ini nggak ada nih harga nasi 21.000 gitu ya. Itu artinya kan juga mengingat, iya sih gimana ya beli nasi ayam bakar 21.000 gitu ya. Nah, semua reaksi yang Bapak Ibu tunjukkan di siang hari ini itu adalah proses pembelajaran yang utuh. Begitu. Nah, baik nih. Nah, eksplorasi konsep nih. Kita tahu di dalam otak manusia ya, ini terdiri dari beberapa bagian ya. Di dalam otak ini kan ada proses bagaimana berpikir cepat dan bagaimana bereaksi lambat, Bapak Ibu. Ini terdiri dari 4 bagian, Bapak Ibu. Di sini ada otak luhur manusia. Ini katanya adalah Homo sapiens, manusia bijaksana. Lalu di dalamnya di sini ada otak primata, indera. Ini adalah gerakan kompleks yang kita lakukan. Lalu di dalam sini ada nih otak mamalia ya, atau sistem limbik, menunjukkan emosi. Ada otak reptil, ya, bagaimana bertahan hidup dan bagaimana
proses ini, proses reaksi kita ke seluruh tubuh, ya ini pada batang otak. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempelajari materi ini kan ya? Sudah dibaca ya? Sudah, Bu. Iya. Jadi bagian-bagian otaknya menunjukkan reaksi yang kita lakukan. Ya. Nah, di dalam sistem kerja otak ini, nah ini kalau digambarkan seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau digambarkan tadi kan gambar yang otak di dalamnya seperti itu ya. Kalau digambarkan dengan ini otak luhur manusia menggambarkan sebagai homo sapiens, manusia bijaksana, ya dia dalam melakukan segala sesuatu masih perlu dipikirkan. Lalu otak primata, indera, gerakan kompleks ya, digambarkan seperti ini. Otak mamalia, di mana kita bereaksi ya, bereaksi dengan cepat. Ya. Tentang emosi kita, sistem limbik dan batang otak reptil bertahan hidup ya, di mana sisi bertahan hidup. Nah ini semua ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Sekarang perhatikan nih reaksi yang kita lihat nih. Kita lihat dulu video yang saya tunjukkan. Nah, Bapak Ibu kalau melihat video ini, kira-kira ya nanti terkait dengan topik yang kita bahas tadi. Ya. Menurut pendapat Bapak Ibu nih, saya ingin raise hand ya. Melihat itu, reaksi seperti itu apa menurut pendapat Bapak Ibu? Angkat tangan, coba orang saja. Bapak Ketut. Pak Ketut Juwasta. Nggih, terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya, yang pertama saya melihat dari gambar tadi tentu lucu, tetapi ada sebenarnya teman yang di sebelahnya itu pengen apa namanya menguji kesabaran temannya gitu. Nah, tetapi keisengan atau kejailan temannya itu dengan munculnya reaksi yang tanpa batas ya. Jadi dia bisa mampu mengendalikan dirinya bahwa seolah-olah apa yang dinikmati, apa yang dimakan tuh nikmat begitu. Nah, pada saat pada saat temannya tadi yang mencoba berusaha untuk memancing kembali, ternyata kena gitu. Artinya kan apa yang kita sadari untuk memunculkan reaksi dari kawannya tadi agar dia benar-benar merasakan lebih awal, ternyata tidak kepancing, Bu. Ya. Demikian menurut saya, Bu. Terima kasih. Baik, luar biasa. Selanjutnya nih, Ibu Sotinska ya, yang raise hand. Ada enggak? Tidak jadi? Oke. Ada lagi yang akan memberi komentar? Ada lagi memberi komentar? Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Kalau melihat video TikTok tadi tersebut itu sebenarnya yang Bapak yang dikasih buah itu sebenarnya sudah menyadari apa yang akan diberikan. Tapi dia seolah-olah tidak merasakan kecupnya buah tersebut. Sebenarnya dia mau dikerjakan tetapi dia balik mengerjakan temannya, sehingga yang kena ibaratnya itu yang kena prank temannya sendiri, dia senjata makan tuan, begitu Bu. Baik. Baik, terima kasih Pak Yusuf dengan Pak Ketut ya. Jadi saat kita
melihat video tadi, Bapak Ibu ya, saat kita melihat video tadi, maka yang terbesit adalah, wah ini si Bapak, ini ya, dia kok bisa ya menahan gitu ya, artinya kan bisa menahan diri nih oleh orang yang akan mengeprank. Jadi mau yang ngeprank itu akan mengeprank tapi dia kena sendiri gitu ya. Artinya fungsi sistem kemanusiaan otak yang di sisi yang unsur di kebijaksanaan itu lebih banyak bekerja. Artinya dia bisa menahan diri padahal dia tahu nih ini rasanya nggak enak banget ya. Tapi bisa dilakukan gitu ya. Bisa membuat yang memberi itu merasakan sendiri gitu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, di pembahasan siang ini kita akan membahas dulu poin-poin dalam menerapkan thinking slow ya. Jadi tadi yang kita bahas adalah thinking slow dan fast ya. Nah, dalam menerapkan thinking slow, ini otak ini diprogram untuk mengklasifikasikan situasi menjadi ancaman atau aman, gitu ya. Saat proses thinking slow, otak ini diprogram dia bisa mengklasifikasikan situasi ini aman atau ancaman, begitu ya. Nah, insting ini akan bereaksi lebih cepat mengklasifikasikan situasi sebagai ancaman ketimbang menganalisis apakah benar situasi tersebut sebagai ancaman. Jadi langsung bereaksi cepat daripada jadi tidak pikir lebih dalam lagi gitu ya. Jadi dia langsung beraksi gitu ya. Kalau ini sebagai ancaman. Selanjutnya, berpikir negatif adalah naluri yang alami. Jadi intensitas akan ada intensitasnya adalah 5 hal positif dan 1 hal negatif. Penelitian neuroscience mengatakan bahwa pengambilan keputusan dimulai dari bagian otak yang mengelola emosi ya. Otak yang mengelola emosi, otak mamalia atau sistem limbik. Nah, kecerdasan emosi itu adalah bagaimana mengenali bagaimana diri melihat ancaman. Ya. Bagaimana diri melihat ancaman. Hal ini menyebabkan kita bisa melakukan perlawanan ya, melawan dorongan untuk fight, flight, freeze gitu ya, atau reaktif, defensif, marah, menyalahkan bukan menyalahkan ya, lalu ngamuk, nyinyir, menyangkal, apatis dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kenali otak kita, jadi terimalah dan berilah waktu untuk belajar walaupun kita ini hidup di era teknologi abad 21, tapi otak kita ini sangat tua. Ya. Bagian-bagian serupa otak primata, otak mamalia, otak reptil. Jadi kita diminta memberikan waktu dan mengupayakan bagaimana thinking slow itu. Nah, kita lihat nih, Bapak Ibu sudah membaca materi ini kan ya. Jadi bisa diibaratkan adalah bagaimana nih, kalau seandainya pada eskalator nih, kalau kita mengikuti arah eskalator, saat kita akan naik, pasti akan mencari eskalator yang naik. Saat kita akan turun, pasti akan mencari eskalator turun. Nah, itu adalah hal yang aman begitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu tidak menyusahkan kita gitu ya. Kita cenderung diam sampai di tujuannya gitu ya. Nah, bagaimana nih apabila kita melakukan hal yang kebalikannya gitu. Jadi saat eskalator turun, maka kita harus naik. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya,
betapa susah payahnya kita mengikuti irama itu, karena kalau kita berhenti sejenak, maka kita akan turun, kita tidak akan mencapai tempat tujuan. Ya. Analogi ini, contoh analogi ini menjelaskan kepada kita untuk sistem thinking slow ini lebih berhati-hati gitu ya. Kita berupaya gimana supaya fight di kondisi yang sulit. Artinya saat eskalator turun itu Bapak Ibu naik itu bukan hal yang mudah kan ya Bapak Ibu ya. Pasti memerlukan energi yang luar biasa untuk bisa sampai di tujuannya. Dianalogikan seperti itu. Mungkin kalau orang lain melihat itu ngapain ya, kok ya mau soro gitu ya. Kalau secara kasat mata orang memandangnya. Jadi bahwa inilah pola berpikir kita dalam suatu kondisi tertentu gitu ya, di mana kondisi tersebut menyulitkan kita, tetapi kita harus melakukan. Jadi kita harus tepat waktu. Nah itu sistem bagaimana cara kerja otak kita untuk melewati semuanya itu. Jadi sistem di otak ini bisa menumbuhkan kebiasaan baik ya, atau baru itu bahwa hal tersebut itu sulit tetapi tidak mustahil gitu ya. Jadi bagaikan naik ke lantai 1 menggunakan eskalator yang bergerak turun nih. Kuncinya gimana? Ya ini harus terus dicoba dan diupayakan. Ya kalau berhenti ya udah turun lagi gitu. Nah itu. Nah manusia ini sebagian besar ya kita semua ya tergerak oleh peristiwa atau momen. Peristiwa atau momen itu dalam suasana dan proses. Ya, kita bergerak bila ada peristiwa atau momen. Jadi penting bagi kita untuk menyajikan peristiwa atau momen yang memungkinkan kita sebagai guru ya, anak belajar mengelola yang tergerak dalam diri mereka. Ya, gimana menumbuhkan siswa-siswa kita agar tergerak ya, bahwa itu sudah ada di dalam dirinya. Bagaimana siswa bisa mengelola gitu. Apa yang akan tergerak di dalam diri setiap siswa di dalam diri kita itu adalah pikiran, perasaan dan kehendak ya. Pikiran, cipta, perasaan, rasa dan kehendak atau karsa. Kita ketahui bahwa pendidikan ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini adalah dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 di Sisdiknas bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 nomor 1. Ya. Lalu kita lihat juga Menteri kita saat ini, beliau menyebutkan bahwa beban dan amanah kepemimpinan ini adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Gimana nih Bapak Ibu? Prioritas yang terpenting. Biasanya kita akan memprioritaskan sesuatu gitu. Nah, sekarang prioritas yang terpenting. Nah, menurut beliau, tugas beliau adalah dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang memang belum tentu itu yang terbaik ya. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Jadi sebelum mengambil keputusan, tanyakan, apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid? Ini adalah apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri. Nah, kita lihat nih kisah belenggu gajah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita
kalau jalan-jalan di kebun binatang, saya melihatnya gajah itu ya di kebun binatang, Bapak Ibu. Kalau di Surabaya ada kebun binatang Surabaya. Atau melihat di film-film ya, kita lihat gajah itu kakinya selalu diikat tuh di kebun binatang itu. Jadi sejak kecil itu diikat ya supaya nggak hilang gitu ya, atau apapun alasannya, tetapi budayanya adalah kakinya gajah itu diikat nih kalau di kebun binatang gitu ya. Mulai dia kecil gitu sampai besar. Jadi ada rantai yang ngikutin gitu ya, walaupun dia ada di kandang. Ini yang saya lihat. Nah, di sini kita bisa memahami maknanya. Jadi bahwa sesuatu yang diikat itu kan tidak memerdekakan ya. Sesuatu yang diikat itu tidak memerdekakan. Walaupun ikatan itu panjang, kalau saya di kebun binatang di rantainya cukup panjang gitu ya. Jadi gajahnya ini bisa mengitari di kotaknya, di ada batas-batasnya gitu ya. Masih bisa mengitari. Ya, di situ saja. Nah, ini tidak memerdekakan. Nah, oleh karena itu di dalam belajar Bapak Ibu, saat kita belajar, nah ini kita diharapkan memberikan kepada siswa kemerdekaan untuk belajar. Awang bisa kalau mano aplikasi itu kalau kira aku limit aja kena awang. Awang lah. Mun kada orang ini pasti sana aja kena umit kena. Mohon di mute ya Bapak. Saya nggak ngerti itu bahasanya ngomong apa itu ya. Ada mah backup ya kalau di belakang. Jadi kepencet mungkin ya itu. Pak Fauzi nanti tunjukin artinya ya ke saya kalau ini sudah selesai itu ngomong artinya apa. Jadi belajar itu harus memerdekakan Bapak Ibu. Jadi tidak terbelenggu oleh hal-hal, kalau di dalam diri kita mungkin terbelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik gitu ya. Kita harus menanamkan pembiasaan yang baik ya, supaya belajar yang memerdekakan itu terasakan. Nah ini bagaimana manusia merdeka bergerak. Manusia merdeka yang bergerak itu bagaimana? Bapak Ibu sudah membaca nih bahwa maksud pendidikan ya, sesuai dengan kodrat manusia di modul 1.2 itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini dasar pendidikan buku KHD tahun 36 ya. Belum lahir nih kita semua. Poin 1 paragraf 4. Selanjutnya adalah manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu ya. Jadi maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau kita lihat piramida ini, ujungnya adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, untuk mencapai itu bagaimana nih? Kita lihat nih yang paling dasar. Gitu ya. Untuk mencapai ini sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, kita memiliki relasi kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri sendiri, kepada sesama, dan kepada semesta. Lalu sebagai anggota masyarakat, maka diharapkan berkontribusi dalam lingkungan, di keluarga, di kelas, di sekolah, skala nasional, skala regional, dan skala global. Nah,
menuntun kekuatan kodrat ini harus bisa menumbuhkan ini sebagai manusia itu seperti apa nih? Sebagai anggota masyarakat, bagaimana apa yang harus kita lakukan ya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, merdeka lahir batin itu adalah dari kekuatan sendiri. Ya. Jadi manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ini mengikuti dari ini ya, pada Kongres PPKI pertama tahun 1928 di Surabaya, itu yang dikemukakan KHD. Kita di mana ya? Kita masih dalam perencanaan itu ya. Jadi manusia merdeka itu manusia hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nah, bersandar atas kekuatan sendiri ini yang juga kita kelola gitu ya. Bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi manusia merdeka itu adalah ya beradab dan berbudaya. Menurut ajaran Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan itu sifat manusia yang berbudaya. Kemerdekaan itu adalah sifat manusia yang berbudaya. Kemerdekaan itu punya dua ciri dasar, yaitu secara lahir bebas, secara batin ini mandiri. Secara lahir itu bebas, secara batin mandiri. Ini prakata Ketua Tim Majelis Luhur Taman Siswa pada buku Menuju Sukses, ya, menuju manusia merdeka. Jadi kemerdekaan itu seperti ini, Bapak Ibu. Kemerdekaan itu adalah sifat manusia berbudaya. Jadi ya secara lahir kita ini bebas, tapi secara batin kita semua ini mandiri. Nah itu bisa kita lihat. Ada 10 aksioma teori pilihan ya, terkait pilihan. Kita lihat. Nah, untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan diri kita yang merdeka tadi, ada aksioma, ada 10 aksioma. Aksioma itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Inggris adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Itu adalah aksioma. Pilihannya adalah aksioma. Apa aja 10 aksioma itu yang menunjukkan diri kita yang merdeka? Ya. Satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Benar, Bapak Ibu? Benar ya? Benar, Bu. Ya, benar. Yang kita berikan kepada orang lain, yang bisa kita berikan kepada orang lain hanyalah informasi. Bukan cinta kita. Enggak ya? Enggak ya? Kita berikan kepada orang lain hanyalah informasi. Yang ketiga, semua masalah psikologis yang bertahan lama adalah masalah relasi atau hubungan. Sangat benar. Jadi masalah psikologis yang bertahan lama itu adalah masalah relasi atau hubungan. Relasi yang tidak baik itu menimbulkan masalah psikologis yang cukup lama. Rata-rata dari kita semua sudah pernah mengalami hal ini ya. Masalah relasi ini selalu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Betul ya Bapak Ibu? Masalah relasi selalu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Betul Bu. Lalu, ini, apa yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan keadaan kita sekarang ini, tetapi kita hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar kita saat ini dan berencana untuk terus mengejar pemenuhannya di masa depan. Jadi ada masa lalu berkaitan dengan keadaan kita, tapi kita itu hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar. Lalu kita berencana untuk mengejar pemenuhannya di masa depan. Jadi katakan sekarang nih saya pengen nasi
nasi ayam bakar tuh, gitu kan ya. Kemarin cuma makan nasi tahu gitu. Belum kecapean nih ayam bakarnya gitu ya. Baru bisa tahu. Nah, berencana, oh besok saya bisa makan nih nasi ayam bakarnya. Gara-gara kuis tadi ya Bapak Ibu. Dan lihat gambar tadi saya jadi lapar bener nih. Kita lanjutkan. Oh, baik. Kenapa ini tidak jalan? Masih tetap ya slide-nya. Nah, ini baru berubah. Aksi yang ke-6. Kita hanya dapat memenuhi kebutuhan kita dengan cara memuaskan gambaran yang kita anggap sebagai realitas di benak kita sendiri. Atau dalam dunia berkualitas ya. Kita dapat memenuhi kebutuhan kita dengan cara memuaskan gambaran yang kita anggap sebagai realitas yang ada di benak kita sendiri. Realitasnya di pikiran saya itu seperti ini loh, gitu ya. Ada di pikiran saya, realitasnya itu seperti ini. Nah, itu yang kita penuhi gitu ya. Kalau yang masih belum nyaman gitu ya, kita biarkan saja. Yang kita lakukan hanyalah berperilaku. Setiap perilaku ini ada 4 komponen. Tindakan, pemikiran, perasaan, dan fisiologis. Setiap perilaku ada 4 komponen ya. Tindakan, pemikiran, perasaan, dan fisiologis. Apa tindakan kita? Bagaimana pemikiran kita? Bagaimana perasaan kita? Secara fisiologis apa itu? Setiap perilaku adalah buah dari pilihan. Setiap perilaku adalah buah dari pilihan. Kita memiliki kontrol langsung atas komponen tindakan dan pemikiran. Kita dapat mengontrol komponen perasaan dan fisiologi secara tidak langsung lewat cara kita memilih komponen dan tindakan pemikiran tadi. Apa yang kita lakukan tadi adalah buah dari pilihan. Yang terakhir adalah karena setiap perilaku ada dalam kendali kita sendiri, maka kita perlu fokus pada apa yang kita lakukan. Fokus pada kata kerja, Bapak Ibu ya. Untuk mengambil kendali atas perilaku dalam suatu keadaan, bukan berperilaku sebagai korban dari suatu keadaan. Ini mana nih yang sering yang Bapak Ibu alami ini. Jadi mengambil tindakan atas perilaku dari suatu keadaan. Ya, bukan berperilaku sebagai korban dari suatu keadaan. Nah, baiklah, bahwa kita tahu nih ya, tentang kemerdekaan ya. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja. Nah, beda ya kalau diperintah ya kita akan melakukan. Kemerdekaan itu kan tidak ada yang memerintah nih, tapi kita melakukan ini gitu ya. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuk juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Jadi kemerdekaan itu bukan semau kita gitu ya. Ini nggak ada perintah, tapi kita bisa melakukan sesuatu berperilaku ini dengan tertib dan bisa menjaga bagaimana hubungan dengan orang lain. Ini yang dikatakan KHD juga pada Kongres PPKI ke-1 di Surabaya. Nah, sekarang kita menginjak pada teori pilihan nih. Teori pilihan ini mengajak kita untuk terus berlatih. Tadi di depan sudah disebutkan ya, ada 5 hal dalam teori pilihan. Yang pertama, fokus apa yang terjadi saat ini, bukan masa lalu. Fokus apa yang terjadi saat ini, bukan masa lalu. Kan ada lagunya ya Bapak Ibu ya. Masa lalu, biarkan masa lalu. Suara saya cempreng banget nih. Lalu menghindari kebiasaan buruk yang secara eksternal mengganggu relasi dengan orang lain. 7 kebiasaan buruk itu antara lain mengkritik, menyalahkan,
gitu ya. Tapi kalau perempuan bukan untuk disalahkan ya, perempuan selalu benar ya. Woman always right. Pergi Bapak Ibu ya. Itu kebiasaan buruk ya. Kritik, menyalahkan, mengeluh, menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap, bukan menyuap nasi ya, untuk mengendalikan orang lain. Mengkritik itu boleh, tapi bukan untuk mengendalikan orang lain gitu kan. Oh, kritik membangun, tapi apapun itu, walaupun dikatakan kritik positif, kritik membangun gitu ya, yang tidak dimaksudkan untuk mengendalikan orang lain. Jadi menghindari 7 kebiasaan buruk ini. Yang ketiga, menjalankan 7 kebiasaan mempedulikan orang lain, yaitu mendukung, mendorong, bukan mendorong lalu nanti yang didorong tercebur di sungai begitu ya. Mendorong dari belakang. Mendukung, mendorong, mendengarkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan kalau saya sok-sok nyanyi, suara saya sangat cempreng. Menerima, mempercayai, menghormati, dan menegosiasikan perbedaan. Ya, kita mulai nih kebiasaan-kebiasaan memedulikan orang lain. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan, cuman mungkin kadang kita tidak menyadari. Oh ini kegiatan, oh ini ya adalah kegiatan, bukan ini adalah apa yang saya lakukan yang menunjukkan peduli terhadap orang lain. Ya. Yang keempat adalah menghindari membuat dalih dan alasan, karena akan menghalangi kita membangun relasi, gitu ya. Kita sering tuh berdalih, misalnya ini sudah jam sekian kok masih belum masuk semua ya, padahal harusnya 59, masih 49, gimana itu yang lain gitu ya. Muncul ada gitu ya. Rencana bla bla bla. Jadi jangan membuat dalih dan alasan ya. Oke, yang kelima adalah bersabar ya. Kalau sabar habis katanya ada tuh beli di dekat ada supermarket itu di Tanah Bumbu itu jualan sabar. Jadi ini adalah 5 hal ini, teori pilihan ini yang diharapkan Bapak Ibu bisa melatih dan dilatihkan kepada siswa-siswa kita. Selanjutnya bagaimana ini? Dari teori-teori pilihan itu akan memunculkan motivasi intrinsik. Apa sih motivasi intrinsik itu ya? Di sini dikatakan bahwa pendidik ini perlu fokus menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik anak, di mana anak senantiasa merasa kompeten, saling terhubung, dan otonom. Yang sesuai namanya ya, motivasi yang ada di dalam diri seseorang ya, yang tumbuh dari dalam diri seseorang. Jadi gimana nih menumbuhkan itu supaya siswa-siswa kita ini merasa kompeten ya, saling terhubung dan otonom. Nah, teori ini disebut teori determinasi diri atau self determination theory dari Ryan and Jesse tahun 2000. Nah, ini untuk menumbuhkan hal tersebut ya, saat ini mulai digaungkan ini profil pelajar Pancasila yang ada 6 ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Lalu nah, implementasinya ini apa yang termasuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Lalu yang kedua, berkebinekaan global. Ya. Ini apa yang dilakukan di sini gitu ya.
mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan atau berkeadilan sosial. Itu berkebinekaan global. Lalu bergotong royong. Nah, ini diwujudkan dalam kolaborasi dan kepedulian. Selanjutnya ada kreatif. Kreatif ini menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, lalu memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi. Nah, itu adalah kreatif. Ya. Jadi membuat penemuan ya. Lalu bernalar kritis. Apa sih di dalam bernalar kritis itu? Yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi apa yang dilakukan saat menerima informasi, ya, apa yang harus diproses, ya, itu adalah penalaran kritis. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi tidak hanya dalam bernalar kritis itu tidak hanya menimbulkan suatu gagasan saja, tetapi juga harus dianalisa, dievaluasi, kan pun direfleksi. Itu adalah bernalar kritis. Selanjutnya ada mandiri. Bapak Ibu mohon izin. Saya bisa sambil minum sedikit ya. Bapak Ibu silakan nih sambil minum kopi di siang hari ini. Saya itu kalau nggak minum kopi itu tidak enak Bapak Ibu ya. Jadi kopi terus. Oke. Yang lain sudah pada minum kan kopinya? Tersedia nggak di mejanya? Belum sempat beli. Belum sempat beli. Untuk beli itu tadi ya, nasi ayam bakar tadi ya. Masih dihitung-hitung gitu. Mandiri itu meliputi pemahaman diri dan situasi, regulasi diri. Nah, Bapak Ibu CGP ini ya sebagai guru, nah maka diharapkan berupaya menjadi teladan bagi murid. Ya. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah barang baru nih di proses pembelajaran dan barang baru ini di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu nanti juga akan mengimplementasikan di dalam pembelajarannya dalam suatu kegiatan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Namanya dia proyek penguatan. Nah, otomatis Bapak Ibu diharapkan memahami benar profil pelajar Pancasila ini. Nanti di dalam pembelajaran ada P5 ya. Bentar lagi nih tahun ajaran baru untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan. Nah, Bapak Ibu sebagai CGP nih belajar lebih dahulu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, bisa lebih dikembangkan di teman-temannya, di lingkungan sekitarnya. Gimana nih implementasinya dalam kehidupan sehari-hari di dalam menumbuhkan hal ini ke siswa-siswanya. Lalu proses pembelajarannya bagaimana yang menyangkut penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sebagai CGB bisa memberikan trigger ya di sekolah-sekolah. Ini bahwa Bapak Ibu sudah memahami, sudah mempraktekkan tentang materi ini supaya menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain. Oke. Itu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, lebih jauh tentang profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu bisa mendownload nih lebih lengkap tentang dimensi profil pelajar Pancasila.
dimensi itu yang ada di dalam kotak-kotaknya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mandiri tadi dimensinya adalah pemahaman diri dan situasi, regulasi diri. Bapak Ibu bisa mendownload tentang profil pelajar Pancasila. Lalu ada materi tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru, kompetensi guru dan kepala sekolah. Nah ini Bapak Ibu sebagai guru harus paham ini kompetensi guru ini seperti apa nih? Ada perdirjennya, ada perdirjen tentang model kompetensi. Ya, silakan bisa diunduh. Nah, PPGP, proses pendidikan guru penggerak ini didesain untuk menumbuhkan para penggerak yang mampu menyelaraskan perubahan positif ke ekosistemnya masing-masing. Jadi, ya bagi guru penggerak di atas ini nggak cukup kalau seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu bisa menyelaraskan, mempraktekkan ya perubahan positif di ekosistemnya masing-masing. Bapak Ibu yang terpilih menjadi guru penggerak ini bersyukur ya, karena tidak semuanya guru-guru itu lolos ya Bapak Ibu ya. Benar nggak ini? Benar, Bu. Iya, Benar, Bu. banyak sekali ya. Banyak sekali yang tidak lolos. Nah, makanya Bapak Ibu yang ada di sini mempelajari, tidak hanya mempelajari, tapi juga mempraktekkan ya, mempraktekkan dengan baik ya kondisi tentang materi-materi ini di sekolah masing-masing, gitu ya. Jadi nggak hanya cukup teori saja, tetapi bisa aksi nyata. Ya, Bapak Ibu kan ada aksi nyata ya, ada aksi nyata nanti. Nah itu, ya itu adalah ini loh. Saya sebagai calon guru penggerak melakukan ini, gitu. Sesuai dengan modul di 1-2 ini ya, tentang nilai dan peran guru penggerak. Kita lihat ini, nilai. Apa sih tentang nilai? Definisi nilai, kita lihat Bapak Ibu di dalam KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI ya. Saya kok salah ngomongnya KKBI. Nilai itu adalah harga dalam arti taksiran harga. Harga uang dibandingkan dengan uang lain. Angka kepandaian, gizi, konten. Ya. Itu rata-rata, ini contoh rata-rata mata pelajarannya adalah 9, nilainya berapa nih? Rata-rata nilai mata pelajarannya 9, contoh ya. Selain itu ada arti banyak sedikitnya isi, ya, kadar atau mutu. Dan arti nilai yang terakhir adalah sifat-sifat. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, nilai yang dimaksud di sini nilai guru penggerak. Ya, nilai guru penggerak. Nilai yang dimaksud adalah sifat, hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Jadi contohnya nih kalau dalam kalimat nilai tradisional yang dapat mendorong pembangunan perlu kita kembangkan. Arti selanjutnya adalah sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Etika dan nilai ini berhubungan erat. Nah ini yang diharapkan. Nilai guru penggerak. Sifat-sifat apa yang ada pada Bapak Ibu yang berguna bagi kemanusiaan, gitu ya. Sifat-sifat. Selanjutnya adalah ini, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Itu adalah nilai. Menurut KBBI, ya, nilai guru penggerak itu ini. Nah sekarang bagaimana dengan peran ya? Peran ini kalau diartikan nih ada nih peran tuh pemain sandiwara, ada peran utama contoh kalimatnya ya. Tukang lawak dan permainan makyong. Saya nggak tahu nih permainan makyong ini apa.
perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Yang cocok ini ya. Di peran guru penggerak itu apa gitu ya. Maksudnya peran adalah apa? Perangkat tingkah yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Bapak Ibu berkedudukan sebagai guru penggerak. Gitu ya. Tingkahnya ya apa nih bahasa Jawanya Surabaya gitu ya. Tingkahnya apa? Tingkahnya apa yang Bapak Ibu lakukan itu apa gitu ya. Nah, apa yang membuat guru penggerak ini penting untuk memiliki nilai-nilai dan peran tertentu? Ya, sesuai bahasan modul ini kan ya. Ini apa sih yang membuat guru penggerak itu penting? Sebagai guru penggerak itu harus nih memiliki nilai dan peran-peran tertentu. Wajib dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Ya. Nah, di sini kita lihat nih, ada 5 nilai guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Langsung dijawab. Berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Selanjutnya. Mandiri, Ibu. Mandiri, inovatif, reflektif. Nah, ini sudah muncul ya di sini ya. 5 peran guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri. Betul. Ya, penting. Memiliki keahlian. Lalu penguasaan dirinya cukup baik. Seperti tadi itu yang mau di-prank ya. Ini penguasaan dirinya cukup baik kan? Padahal dia tahu, saya membayangkan di mulutnya ini juga rasa belimbing wuluh ini gini ya. Tapi kan dia biasa saja itu penguasaan diri. Yang kedua adalah reflektif. Jadi ada efikasi, model mental, daya saing. Ya. Reflektif cenderung untuk melihat ke dalam diri sendiri. Ya, dari situasi yang ada apa ini di diri saya, gitu ya. Apa yang kurang baik atas apa yang saya lakukan ini, ya. Jadi harus reflektif. Yang ketiga adalah kolaboratif. Ya. Kolaboratif. Kolaboratif ini adalah saling tergantungan. Boleh nggak itu ya? Saling apa Bapak Ibu? Kalau biasa saling ketergantungan. Ya, ketergantungan. Lalu ada simbiosis mutualis. Betul, simbiosis mutualisme. Bukan sebagai narasi. Ya, teamwork ya. Teamwork, pembelajaran dalam tim, daya sanding. Tadi daya penting, reflektif itu adalah daya saing, kolaboratif adalah daya sanding. Gitu ya. Mana nih yang mau bersanding dengan saya? Waduh, bergurau Bapak Ibu. Yang adalah inovatif. Nanti ada yang iya saya mau bersanding dengan Ibu, nggak apa-apa di sini bersanding. Saya sedang ngajar nih, ada di sebelah saya gitu ya. Di sebelah saya nih sama-sama mengajar, saya instruktur, nanti besok-besok yang bersanding di samping saya juga bisa instruktur gitu. Itu bersandingnya maksudnya. Inovatif ya, daya lentur gitu ya. Inovatif daya lentur. Ya. Fleksibilitasnya bagaimana ya, ini menyangkut visi bersama. Jadi
ya Bapak Ibu bisa mengemukakan gagasan gitu ya terhadap sesuatu hal yang baru, bisa cepat dengan mudah menyesuaikan diri. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Jadi dari unsur-unsur ini yang terakhir adalah wilayah guru penggerak adalah berpihak pada murid, bukan berpihak pada kepala sekolah. Beda lagi cerita ya. Jangan disamakan ya analoginya. Ini berguru aja Bapak Ibu. Jadi berpihak kepada murid. Saya dulu waktu menjadi guru itu, kepala sekolah itu pernah mengatakan kepada guru-gurunya bahwa Bapak Ibu guru ini adalah pelayannya siswa. Bahasa kasar tuh kadang-kadang itu di Surabaya nih, ini ngomong Surabaya nih Bapak Ibu, jangan diartikan kasar gitu ya, jongos gitu kadang-kadang gitu. Guru itu jongos siswa gitu ya. Kalau di sini di mode 1.1 kita sudah membahas tentang hal itu. Artinya kita ini memberi pelayanan kepada siswa, berpihak pada siswa, bukan yang diinjak-injak seperti itu, bukan ya. Berpihak kepada siswa, memberi pelayanan seutuhnya kepada siswa. Atau dikatakan apa ya, saya ingat kepala sekolah saya dulu mengatakan bosnya ini bukan kepala sekolah, bosnya itu adalah siswa gitu. Beliau mengatakan seperti itu. Saya menyampaikan pengalaman aja sih ini. Nah, di sini kita lihat nih pada reflektif ya, pada reflektif ini, nilai yang reflektif ini dilihat dari kualitas kinerja dan hasilnya. Ini bergeser dari dorongan eksternal menuju internal. Jadi kalau kita reflektif, ya, selalu merefleksikan diri, maka secara pribadi gitu ya, kita bisa melakukannya dari dalam diri kita, bukan karena oh ya ini harus seperti ini ya. Walaupun ya beberapa waktu yang lalu saya tuh merasa pernah punya pikiran gini nih Bapak Ibu, seseorang tuh harus ada sesuatu yang ditekan nih. Kalau ada tekanan berupa peraturan, pasti akan dilakukan gitu ya. Tapi itu hanya sementara gitu ya. Kadang melakukannya dengan terpaksa. Tapi gimana nih kalau sering, kalau reflektif, maka bisa dilakukan dengan hati, dengan kesadaran penuh gitu ya. Jadi tidak dari dorongan eksternal, tapi dari dorongan internal. Nah, yang mandiri nih daya lenting. Kita lihat juga kualitas kerja dan hasil seperti apa. Bergeser bergeser dari ketidakjelasan, kekaburan menuju kejelasan, keelokan. Jadi dari yang samar-samar, gelap gitu ya. Lalu dipakai mode kamera infra, jadi kelihatan. Misalnya di kegelapan gitu ya, pakai kamera infra aja kelihatan tuh. Contoh analogi. Jadi bergeser dari ketidakjelasan, kekaburan menuju kejelasan, keelokan. Kalau Bapak Ibu nanti siswa-siswa kita melakukan sesuatu hal secara mandiri. Kita lihat lagi nih, kolaboratif ini hubungannya dengan usaha dan upaya. Ya. Usaha dan upayanya bergeser dari laku terisolasi menuju laku yang saling terhubung, connected. Ya. Era sekarang ini kita nggak bisa ya Bapak Ibu ya, sendiri gitu ya. Semuanya adalah terkoneksi ya, terhubung apapun yang kita lakukan gitu ya. Selanjutnya inovatif ya. Inovatif ini kita lihat nih perspektifnya. Bergeser dari egosentris sempit menuju alternatif luas. Ya. Jadi saya ini punya cara seperti ini nih, punya inovasi begini ya. Tapi dipakai untuk dirinya sendiri gitu ya. Itu masih egosentris dan sempit ya.
Nah, sesuatu yang kita miliki ya ada baiknya kan kita share gitu ya. Lalu dalam inovasi tersebut ada banyak alternatif dan jangkauannya luas, tidak hanya berdasarkan pada pola pikirnya sendiri gitu. Saya punya inovasi ini, andai kata ini dilakukan dalam kondisi ini, jadinya bagaimana? Kondisi yang lain jadinya seperti apa? Itu melihat perspektifnya menuju ke alternatif dan luas. Nah itu tadi adalah nilai guru penggerak. Nah, di dalam nilai guru penggerak ini ada nih, Bapak Ibu juga diharapkan memiliki keterampilan sosial emosional. Nanti di modul yang kedua, 2 sekian nih ada keterampilan sosial emosional yang lebih detail. Jadi kita lihat nih pada nilai guru penggerak ini kalau dilihat dari keterampilan sosial emosional, ya, situ ada kesadaran sosial, kesadaran diri, pengelolaan diri, keterampilan relasi, gitu ya. Jadi pada lima guru penggerak ini, Bapak Ibu bisa menghubungkan dengan KSE-nya tadi, bisa melakukan pengelolaan diri, ada kesadaran diri, kesadaran sosial, dan keterampilan relasi. Dan itu ya, digabungkan dengan memiliki hal tersebut, Bapak Ibu bisa mengambil keputusan yang beretika dan bertanggung jawab. Ya, berpihak pada murid, refleksi, kolaboratif, inovatif, dan mandiri ini dibungkus dengan keterampilan sosial emosional, dilakukan penuh kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan relasi. Pada akhirnya Bapak Ibu bisa mengambil suatu keputusan yang beretika dan bertanggung jawab. Nah, kita lihat juga 4 kebiasaan pemimpin pembelajaran yang ditumbuhkan. Pemimpin pembelajaran itu siapa sih Bapak Ibu? Guru. Betul, guru. Adalah Ibu guru. Saya memastikan Bapak Ibu mengikuti ini ya. Jadi apa yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran yang harus ditumbuhkan ya. Dari 5 tadi yang dihubungkan dengan KSE ya. Dari situ nanti akan menimbulkan kebiasaan berpikir secara sistem, lalu memahami perubahan, berpikir aset. Berpikir aset itu bukan aset benda ya, tetapi ya aset ini adalah hal-hal positif atau kelebihan-kelebihan. Yang negatif-negatif nggak usah dipikirin nih, yang kelebihan-kelebihan. Lalu membangun keselarasan atau koherensi. Itu tadi ada yang raise hand ya? Nanti ya Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu diharapkan tumbuh ini. Berpikir sistem, berpikir aset. Ya. Lalu memahami perubahan dan itu bisa membangun keselarasan atau korelasi. Nah, bagaimana ini menggerakkan atau menuntun kekuatan kodrat manusia merdeka? Ya. Kita lihat Bapak Ibu kan sudah tuh belajar eksplorasi konsep yang selama 6 jam kemarin gitu ya. Jadi kita lihat ini pada relasi komunikasi, kolaborasi, dan kontribusi gini ya kan ada lingkaran pengaruh ya. Lalu ada di lingkaran pengaruh itu akan ada lingkaran kepedulian gitu ya. Lalu di situ ada lingkaran perhatian. Sebentar. Yang pertama kan dari diri sendiri Bapak Ibu ya, dari diri sendiri, lalu ada orang lain, ada institusi, dan lingkungan masyarakat kita. Nah, ini adalah yang ada pada diri personel. Nah, di sini ada relasi, komunikasi, kolaborasi, dan kontribusi. Nah, kita lihat nih, apa yang ada pada diri kita, ya, apa nih, dalam lingkaran pengaruh kita itu seperti apa. Lingkaran lebih luas lagi ya, lingkaran
kepedulian. Bagaimana kepedulian kita dan lingkaran perhatian yang lebih luas lagi. Nah, kita pelajaran ini karakter-karakter yang ada pada diri kita. Ini apa Bapak Ibu gambar ini? Bapak Ibu sudah melihat kan ini? Gunung es. Gunung es. Gunung es. Bisa membaca semua ya. Ini gunung es ya Bapak Ibu ya. Di luar nampak kecil nih, tapi di dalam. Ya. Saya pernah tugas ke Manila ya. Di situ ada bukan gunung es ya, tapi gunung di tengah danau. Nampak kecil nih. Nampak kecil, lalu terselimuti danau, tapi di bawah ini besar sekali dan letusannya lumayan. Saya lupa namanya, tapi Taal di Filipina itu. Jadi kecil mungil gitu ya, mungil tapi di danau, tapi di dalam kekuatannya ini sangat besar sekali gitu ya. Nah itu kita lihat ini fenomena gunung es ini yang menunjukkan dianalogikan itu adalah karakter ya. Karakter kita yang muncul di permukaan itu adalah perilaku itu memunculkan kebiasaan ya. Di area sadar itu 12% Bapak Ibu. Di bawah sadar nih, di bawah ini kan lebih besar nih. Ya, ini kan cuma kelihatan sekian 12%, tapi di bawah ini penuh kekuatan ada 88%. Nah, di bawah sadar ini ada pola pikir, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai yang merupakan identitas kita, gitu ya. Nah, kesemuanya ini adalah menempatkan diri kita di lingkungan yang akan muncul nih. Nah, pada lingkungan kita diharapkan ada pengkondisian yang berupa pengkondisian pembiasaan. Apa saja sih? Yaitu keteladanan yang konsisten, sistem atau aturan yang konsisten juga. Nah, dari sini keteladanan dan sistem dan aturan konsisten itu menimbulkan kebiasaan dan perilaku ya, dalam pola pikir kita yang nanti akan muncul kebiasaan ini secara mendalam terlebih dahulu di dalam diri kita, di luar akan menunjukkan kebiasaan ditunjukkan pada tingkah laku kita. Baik, di sini ada difusi inovasi menurut Roger tahun 2024. Kita lihat ini perkembangannya gitu ya. Inovator itu ada 2,5%. Tidak banyak ya orang yang memiliki inovasi sebagai inovator. Pengguna awal 12,5%. Lalu di sini ada mayoritas awal itu 34%, mayoritas akhir itu 34% dan lagar itu 16% Bapak Ibu. Jadi ini suatu pengklasifikasian bagaimana nih berapa banyak sih orang dengan hal-hal yang melakukan sesuatu gitu ya. Dilihat pada difusi inovasi ini. Oke, sekarang kita lanjut kepada peran guru penggerak nih. Kita tadi mulainya kan agak terlambat ya Bapak Ibu ya, sehingga di sini kita agak melambat sedikit nih. Tadi kan tidak jam 13 tepat kita mulai ya. Nah, dengan perkenalan ini 13. Iya betul Bu. Jadi kita lanjut ya. Peran guru penggerak nih. Peran guru penggerak pertama dilihat pada diri guru penggerak ya. Peran guru penggerak yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini ya, Bapak Ibu harus menguasai nilai-nilai yang ada pada Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini kan ya, nilai-nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran ini harus tertanam kepada Bapak Ibu. Ya, nilai-nilai yang tertanam ini akan menimbulkan harapan, semangat, lalu antusiasme, gitu ya. Nah, di dalam harapan, semangat, dan antusiasme
Bapak Ibu bisa melakukan inquiry apresiatif pada lingkungan kelas, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ya, kalau di dalam diri Bapak Ibu, ini tadi nilai-nilai ini, nah nilai-nilai ini akan terbawa di kelas, di sekolah, lingkungan masyarakat. Bapak Ibu bisa berpikir secara inquiry apresiatif saja. Kita sudah sampai di sini ya? Belum ya? Nanti di modul 1.3. Ya. Lalu ada sistem KHD, sistem AMOM, berpikir dan bertindak strategis ya, untuk membangun percakapan dan kapabilitas yang strategis selain yang operasional dan teknis ya, di dalam lingkungan masyarakat ini. Nah, di sini perannya Bapak Ibu di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas bertambah lagi. Bapak Ibu ini sebagai peran yang kedua, coach bagi guru lain. Jangan pelit-pelit ilmu ya Bapak Ibu ya. Sebagai coach untuk guru lain. Lalu peran yang ketiga, pendorong kolaborasi. Bapak Ibu bisa menggerakkan komunitas praktis di sekolah. Komunitas praktis itu contohnya apa Bapak Ibu? NGMP gitu ya. NGMP di sekolah maupun di kabupaten kota ataupun di provinsi. Bapak Ibu harus bisa menggerakkan komunitas ini ya. Menjadi coach bagi guru yang sudah. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mendorong ya, bisa bagaimana mendorong kolaborasi gitu ya, mewujudkan kepemimpinan murid, menumbuhkan murid ini memiliki jiwa-jiwa memimpin gitu. Yang kelima adalah penggerak komunitas praktisi ya. Ini adalah coach bagi guru lain. Yang ketiga tadi pendorong kolaborasi, bagaimana untuk bisa berkolaborasi. Yang terakhir ini tadi adalah mendorong menjadi penggerak komunitas praktisi. Gimana komunitasnya Bapak Ibu ini bisa berkembang lagi menjadi baik. Bedanya dengan yang awal tadi kan ya, pendorong kolaborasi dengan NGMP. Nah, kalau sudah kolaborasi, lalu gimana ini bisa bergerak ya komunitas-komunitas itu. Nah, ini adalah peran guru penggerak. Ada 5 ini yang di dalam diri sendiri, ini di lingkungan masyarakat ya. Oke. Kita lanjutkan. Ada peran guru penggerak ini. Selanjutnya apa yang terjadi adalah, nah, dalam upaya Bapak Ibu ini meneladankan profil pelajar Pancasila dan menerapkan nilai-nilai serta peran guru penggerak, ya, apa yang dapat menjadi ukuran? Lalu bagaimana mengukur pencapaian upaya yang sudah dilakukan? Apa yang dapat menjadi ukuran dan bagaimana mengukur pencapaian upaya yang sudah dilakukan? Menjadi ukuran itu, nah ini nanti akan nampak Bapak Ibu ya. Saat Bapak Ibu melakukan hal ini, ya, ukuran-ukuran itu ada nih. Ada rapot pendidikan. Ya. Bapak Ibu ini saat ini berperan sebagai guru penggerak. Ini sudah ada nih di rapot pendidikan. Ya. Jadi masing-masing sekolah ini kan punya rapot pendidikan nih. Nah di sekolah itu, oh ada nih guru penggerak. Ya, ada nilainya gitu ya. Gitu, dibandingkan sekolah yang nggak ada guru penggeraknya gitu ya. Jadi upaya-upaya itu akan muncul. Nah, salah satunya adalah di rapot pendidikan. Saat Bapak Ibu terlibat, ini sudah ada nilai plusnya bagi sekolah gitu ya. Sekolah sangat bangga sekali memiliki Bapak Ibu karena itu di rapot pendidikan sekolah akan meningkat gitu ya. Kita lihat nih di rapor pendidikan itu di semua jenjang ada gitu ya. Lalu
Ini jenjang dan statusnya, ini jumlah ya. Ini kalau kita melihat data, berapa nih? Baik. Nah, kita lihat nih kualitas proses pembelajaran peserta didik ya. Kalau dari rapot pendidikan akan nampak ini indeks kualitas pembelajaran. Gitu ya. Ini terarah di sini di mana ini dikatakan kualitas pembelajaran itu nilainya terarah gitu ya. Pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Nah, nilai guru penggerak mana ini yang berpengaruh paling dominan menurut Bapak Ibu? Kalau di dalam rapot pendidikan, di kualitas pembelajarannya terarah, lalu indikatornya seperti ini. Belajar mengarah Nilai guru penggerak mana yang paling berperan? Berpihak pada murid. pada murid. Pihak pada murid. Oke. Nah, pembelajaran yang terarah itu gimana ini gitu ya. Jadi ada yang kalau optimal ya. Optimal ini pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal, ditunjukkan suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif dan aktivasi kognitif dari guru yang konstruktif. Akhiran itu semua ya. Lalu kalau terarah, pembelajaran ini mengarah pada peningkatan kualitas tunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Kalau disorientasi, ya ini saya yakin tidak ada yang seperti ini ya, suasana pembelajaran yang kondusif, dukungan afektif dan aktivasi kognitif belum diberikan oleh guru. Nah, tadi Bapak Ibu menjawabnya apa ini? Berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid. Nah, ini sebenarnya untuk kualitas pembelajaran ini adalah nilai. Ibu Anastasia, suara pian termute. Aduh, sudah berapa lama Bapak Ibu? Baru aja beberapa detik aja. Maaf Ibu, tadi termute oleh saya. Tadinya mau mute yang itu, tapi ternyata malah Ibu yang keklik. Ya. Makanya ini tidak membuka-buka. Oke, saya share lagi ya. Saya share PT-nya ini. Oke. Tadi saya stop share untuk karena kaget gitu ya. Oke. Sebentar, ternyata lebih enak pakai ini Bapak Ibu. Ternyata share saya kelihatan? Belum, Bu. Belum saya share. Ya, mulai proses. Oke. Semangat. Semangat. Oke, gitu ya. Ayo dong, semangat. Oke, ini kita sampai pada di sini. Sekarang ini ada indeks refleksi guru nih. Di sini hasilnya adalah pasif, Bapak Ibu. Ini pasif indikatornya adalah upaya peningkatan kualitas pembelajarannya sporadis hanya untuk sekedar menyelesaikan tugas. Guru menggunakan cara berulang untuk melakukan pembelajaran dan tidak nampak adanya proses reflektif. Nah, jadi kalau ditemukan ada nilai yang seperti ini, apa?
apa aja sih indeks refleksi guru itu, gitu ya. Di sini yang didapat dari sekolah tersebut adalah pasif. Nah, seharusnya bagaimana gitu ya kalau kita ingin yang bagus ya ini membudaya kan, inginnya optimal, berarti yang harusnya bisa membudaya nih. Yang sebelumnya adalah aktif. Kalau dinilai aktif, kegiatannya seperti ini, kegiatan pengembangan kualitas pembelajaran yang dilakukan belum terstruktur. Guru ini belum konsisten melakukan refleksi pembelajaran, mengeksplorasi referensi pengajaran baru, dan mencetuskan inovasi baru. Kalau membudaya, guru aktif meningkatkan kualitas pembelajaran setelah melakukan refleksi pembelajaran yang telah lalu, mengeksplorasi referensi pengajaran baru, dan berinovasi menghadirkan pembelajaran yang memantik keterlibatan peserta didik. Harusnya membudaya, gitu ya. Yang paling bagus kan ini ya Bapak Ibu ya. Kira-kira untuk mencapai itu tuh, nilai guru penggerak mana yang berpengaruh paling dominan? Reflektif. Membudaya. Reflektif. Membudaya nggak ada ini nilai guru penggerak. Reflektif, Bu. Reflektif, Bu. Reflektif, ya. Inovatif. Inovasi. Ya, reflektif, inovatif. Oke. Kita jadi berhenti nih. Untuk selalu berinovasi. Nah ini, reflektif. Betul nih jawabannya, reflektif. Sekarang nih, yang terakhir nih. Ditemukan kepemimpinan tentang kepemimpinan instruksional. Terbatas nih. Kepemimpinan instruksional belum mengacu pada visi misi sekolah, belum mendorong perencanaan praktik dan asesmen pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa, dan belum mengembangkan program sistem insentif dan sumber daya mendukung guru melakukan refleksi perbaikan pembelajaran. Ketemunya ini terbatas. Ya, kalau terarah ini Bapak Ibu, mengarah pada visi misi sekolah sehingga mendorong sebagian perencanaan dan seterusnya. Kalau terarah. Kalau berdampak, harapannya kan kepemimpinan instruksionalnya berdampak kan? Itu adalah kepemimpinan instruksional yang visioner dengan mengacu pada visi misi sekolah secara konsisten, termasuk mengkomunikasikan visi misi kepada warga sekolah sehingga perencanaan praktek dan asesmen pembelajaran berorientasi meningkatkan hasil belajar murid melalui program sistem insentif sumber daya memadai, berdampak pada membudayanya guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Nilai GP-nya yang mana nih? Kolaborasi. Kolaborasi, boleh. Inovatif. Iya. Jadi yang tepat adalah kalau ingin berdampak, ya inovatif, memiliki daya lentur, gitu ya. Nah, yang terakhir ini, iklim kebinekaan, langsung nih, sudah saya jawab nih, kolaboratif. Jadi iklim kebinekaannya ini merintis, pilihannya apa sih? Merintis berarti ini ya, harapannya adalah ini Bapak Ibu. Harusnya iklim kebinekaan itu membudaya. Jadi satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama, kepercayaan, dan seterusnya ya. Dan seterusnya mendukung kesetaraan agama serta memperkuat nasionalisme. Harusnya membudaya. Nilai guru penggeraknya adalah yang paling dominan adalah kolaboratif. Ya. Bisa sih ditambahkan yang lainnya lagi gitu ya, tapi yang paling dominan dalam hal ini adalah kolaboratif. Oke, Bapak Ibu, ada sesi tanya jawab nih sebelum kita akhiri prosesnya. Saya untuk tanya jawab silakan raise hand. 2 orang. Bu Nurma. Silakan Bu Nurma, atau akan refleksi silakan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang menjelang sore, dan salam sejahtera. Saya ingin ngasih pantun dulu buat Ibu ya. Ada artis bernama Asik. yang bernyanyi udah asik. Raya. Putus-putus, diulangi lagi Bu, diulangi lagi Bu, putus-putus ini tadi. Ada artis bernama Iis Dahlia. Iya. Cakep. Sedang bernyanyi di pasar raya. Cakep. Hari ini kami sangat bahagia bertemu Ibu Anastasia yang penuh semangat dan ceria. Tepuk tangan. Balas. Balas. Terima kasih. Balas. Gini Bu, bagaimana penerapan di lapangan agar bisa cepat mempengaruhi orang untuk dapat ikut serta dalam perubahan yang ingin kita buat seperti itu. Misalnya saya buat komunitas praktisi. Bagaimana caranya supaya penerapan di lapangan itu saya bisa mempengaruhi orang-orang saya gitu Bu, agar ikut juga masuk ke dalam perubahan yang ingin saya buat gitu Bu. Oke. Langsung saya jawab ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, Bu Nurma, yang pertama kan sudah sesuai dengan yang kita bahas hari ini ya. Nilai dan peran Ibu sebagai guru penggerak itu dikuatkan terlebih dahulu, Ibu. Jadi potensi yang ada pada dalam diri Ibu ini dikuatkan terlebih dahulu. Lalu Ibu praktekkan di dalam aksi nyata, maka di situ nanti yang lainnya otomatis akan tergerak. Artinya begini, bahwa kita harus melakukan memberi contoh ya, sama dengan siswa ya. Untuk mempengaruhi seseorang itu kan memberi contoh. Jadi ada itu yang tidak bisa kita ubah nih, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, supaya dikenal, memberi contoh. Ibu ini sudah ada di program guru penggerak. Ibu pasti, Bapak Ibu yang ada di sini, ini sudah menjadi sorotan. Ya. Sudah menjadi sorotan ya, orang-orang spesial ini di lingkungan sekolah. Ini sudah menjadi sorotan. Bu, ada loh seperti itu, saya aja nggak keterima gitu ya. Ya jadi. Nah ini tunjukkan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu sekarang. Tunjukkan nilai-nilai dan peran itu, maka nanti teman-teman yang lain akan mengikuti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi contoh itu menurut saya adalah sangat penting Bapak Ibu. Jadi nilai dan peran itu benar-benar diterapkan ya. Kita sudah belajar nilai-nilai guru penggerak itu bagaimana peran kita secara sederhana dulu. Gitu ya. Nah, dari situ maka teman-teman sekitar akan dengan mudah mengikuti apa yang telah kita lakukan. Ingat ya Bapak Ibu, kita ini sebagai sorotan dan sebagai orang Jawa kalau bilang ini panutan nih. Kita ini sebagai panutan karena orang-orang khusus yang dilatih khusus. Nah, itu tunjukkan dulu Ibu. Sehingga semuanya bisa satu dan bersama-sama bergerak. Tentunya saat sudah sudah nggak bisa Ibu bekerja sendiri, tetap teman-teman bergerak gitu ya, sesuai dengan nilai dan peran yang Ibu pelajari. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Pak Ketut Suwarna. Ada 2 dan Pak Ketut 2 staf. Mohon maaf keduanya ini nama sama tapi posisi di Kalimantan begitu ya? Di Kalsel ya? Nggih, Bu. Oh ya, oke, silakan dari Tanah Bumbu juga kan? Nggih. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, puji Tuhan. Jadi mungkin terkait dengan materi hari ini Bu, kita refleksi sedikit terkait dengan peran nilai dan peran guru penggerak. Mungkin dari nilai guru penggerak yang dijabarkan tadi Bu, yaitu terdiri dari mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Nah, keempat nilai ini mungkin kalau bisa disetujui semuanya adalah berpusat atau berpihak pada murid.
Nah, apabila disetujui maka sebagai seorang guru penggerak pastinya kita akan lalu berpihak kepada siswa. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, nah saya sudah mencoba mungkin ada beberapa kali terkait dengan keberpihakan kita sebagai seorang pendidik, seorang guru berpihak kepada siswa. Contohnya saja melakukan pembelajaran di luar kelas agar mengembangkan bakat minat siswa, menuntun kreativitas siswa. Seperti yang disampaikan tadi adalah seperti gunung es tadi, bahwa karakter siswa itu terlihat 12% saja. Di bawah yang tidak terlihat adalah 88%. Nah, dengan cara itu kita menuntun menggali kreativitas siswa tersebut. Nah, sini kita sebagai seorang guru SD, Bu, ada juga kendala karena terbiasa sudah anak-anak itu diperintah. Apapun sesuatu yang kita inginkan bahwa anak itu mengerjakan sesuatu pasti kita perintah. Nah, dalam penerapannya, Bu, penerapan kita menuntun, membimbing, berpihak kepada siswa, kita memberikan media pembelajaran yang bervariasi atau variatif. Kemudian ada kerja kelompok misalnya, Bu. Nah, di SD karena sudah terbiasa diperintah seperti itu, justru kendalanya bahwa anak kita menganggap kita cuek kepada mereka, Bu. Nah, seperti itu. Karena apa? Oh, kenapa kita nggak dikasih pengaruh gini, perintah gini, kenapa kita dibiarkan? Nah, seperti itu. Nah, bagaimana menurut Ibu kasus yang terjadi ini? Media perlu ditingkatkan lagi atau pendekatan karakter kepada siswa itu bagaimana caranya agar bagaimana solusinya agar peran kita selaku guru penggerak itu maksimal, Bu, gitu. Oke, terima kasih, Bu. Ya, baik, Bapak lihat ada diagram ya. Saat anak-anak SD itu saat usia sekian sampai sekian itu ada diagramnya kan, Pak ya? Dia ada di fase apa? Ya, demikian pula di kurikulum. Ya, fasenya apa? Anak-anak pengalaman Bapak adalah kalau kita itu tidak memerintah, anak-anak merasa guru tidak memperhatikan, begitu ya Pak ya? Kalau tidak memerintah, merasa guru tidak diperhatikan. Jadi begini Pak, ini tergantung pada model pembelajaran. Kalau misalnya hanya sifatnya memerintah, maka unsur kreativitas anak itu nanti bisa berkurang karena dia tergantung gitu. Nah, sekarang tinggal model perintahnya apa yang Bapak berikan supaya anak-anak itu timbul di dalam dirinya ya, unsur kemandirian dan inovasi tadi. Bagaimana kita memberikan yang menurut versinya anak-anak ini harus perintah, padahal itu adalah bagaimana supaya mereka itu bisa tumbuh sendiri, gitu. Jadi tinggal model pembelajarannya aja atau kalimat. Tadi saya katakan perintah itu bisa dianalogikan kalimat perintah yang Bapak berikan ya kepada siswa ya. Misalnya, oh kalian membuat ini, harus ini, gitu ya. Yeah. Maksudnya seperti itu. Nah, tinggal bahasanya. Kalau anak-anak itu kan harus pada akhirnya kan suatu pembiasaan ya Pak ya. Pembiasaan seperti itu kalau bisa mulai diminimalkan ya. Dengan area yang sekarang ini menuntut anak itu bisa mandiri, kreatif, yang ada 6 profil pelajar Pancasila itu kan Pak ya. Mengarah kepada situ. Dilatih siswanya dengan model pembelajaran misalnya, walaupun anak Bapak ini masih mengajarnya di SD ya? Iya Bu, di SD. Nah, misalnya dengan melalui project Pak. Jadi model pembelajarannya misalnya menggunakan project based learning gitu ya. Bapak hanya memberikan urutan project, lalu mereka kan akan melakukan. Nah, model pembelajarannya yang diubah sehingga kesan, seperti yang Bapak katakan tadi itu kan jadi budaya ya Pak ya. Jadi budaya di siswanya berapa gitu. Nah itu mencoba sedikit demi sedikit dikikis ya dengan model pembelajaran kreatif sehingga anak-anak itu tidak hanya menunggu Bapak harus memerintah, tapi dia akan mengalir, ada sesuatu yang dia kerjakan gimana muncul di dalam dirinya. Sesuatu yang muncul dari dalam dirinya bukan dari pihak eksternal.
Ya tugas guru ini berat ya, mengatur diri kita sendiri, termasuk juga mengatur siswa supaya muncul dalam dirinya, tidak karena ya sama misalnya guru. Oh kalau ada pimpinan, ada kepala sekolah, kita bekerja. Kalau nggak ada kepala sekolah lalu seenaknya, contoh ya, contoh gitu ya. Nah sama halnya dengan siswa bisa jadi seperti